Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Dewi Sulastri dengan NIM A1S1200015. Saya Margareta Tri Astuti dengan NIM A1S1200009. Dan saya M. Awana Alapipi dengan NIM A1S1200041. Di sini kami akan menampilkan video mengenai konseling transaksional dengan teknik analisis struktur. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai konseling transaksional, di mana teknik yang kami gunakan dalam video kami yaitu teknik analisis struktur. Jadi analisis struktur ini adalah analisis terhadap status ego yang mendasari struktur kepribadian klien. Nah, analisis ini hendaknya memiliki apakah klien itu menggunakan ego stage tertentu dan apakah ego stage klien normal, terkontaminasi atau eksklusif, dan bagaimanakah energi egogram klien tersebut dilakukan. Sebelumnya kamu dari mana ini, Nak? Saya tadi dari sekolah, Bu. Dari sekolah, kan kita ini belum saling kenal. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Nama saya Apip, Bu. Dari tempat tinggal di belakang Pasar Auduri. Di belakang Pasar Auduri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Margareta Tri Astuti. Kamu boleh panggil Ibu Reta. Nah, jadi kamu di sini, maksud dan tujuan kamu di sini mau ngapain? Mau konseling. Mau konseling. Sebelumnya itu Ibu ingin bertanya, sebelumnya kamu pernah nggak melakukan konseling baik di sekolah ataupun di tempat lain? Sudah, Bu. Tapi kayaknya masih kurang mengerti lah, sedikit masih kurang mengerti. Berarti Ibu jelaskan sedikit ya apa itu konseling. Nah, konseling ini yaitu pertemuan antara klien dan konselor, seperti kita, Ibu konselor dan kamu klien, di mana nanti si klien ini menceritakan apa saja permasalahan-permasalahan yang ada di hidupnya. Nah, dengan kamu menceritakan ini, nanti kita bisa mencari solusi bagaimana untuk mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan keinginan kamu, sesuai dengan pemahaman kamu, agar kamu dapat mengatasinya dengan baik. Sebelumnya, kalau boleh Ibu tahu, kamu ingin menceritakan apa yang menjadi permasalahan dalam diri kamu? Jadi, Bu, mereka tuh akhir ini tuh kayak kalau misalnya disuruh beli rokok tidak mau, Bu. Gitu. Karena kan nitip gitu, jatuhnya kayak nitip gitu lah, Bu, bukan nyuruh, nitip. Jadi kan kalau mereka mau ke kantin atau mau keluar nitip beli nasi atau minum, mereka nggak mau sekarang. Biasanya kamu mengatakan seperti apa yang kamu katakan kepada mereka untuk kamu menitip rokok tersebut? Contohnya ini, Bu, nama teman saya kan Wahyu. Jadi, yuk titip rokok, gitu. Itu minum. Kemudian respon teman kamu bagaimana? Yang biasanya oke, katanya. Sekarang kayak nggak peduli, nggak dengar gitu. Berarti lebih nggak mau dimintain tolong kepada kamu ya? Bisa jadi. Kan tadi kamu cerita kalau kamu sering menyuruh-nyuruh teman kamu seperti menitip barang untuk membelikan barang. Nah, jika kita lihat sebaliknya, jika teman kamu menyuruh kamu untuk membelikan sesuatu, apakah kamu mau seperti teman kamu atau kamu tidak mau? Nggak mau. Jadi kalau ada yang nyuruh, ya pasti tidak mau lah saya, Bu. Jadi kalau misalnya teman kamu menitipkan sesuatu, kamu tentu tidak mau membantu mereka. Akhir, Bu. Nah, Ibu ingin tahu alasan kamu tidak mau disuruh-suruh atau dimintain tolong oleh teman kamu itu apa? Saya tuh tidak suka disuruh, Bu. Gak enak deh disuruh tuh, bosan suruh-suruh. Disuruh-suruh, tapi kamu sering menyuruh-nyuruh mereka. Kan minta tolong sama mereka tuh, bukan nyuruh. Kamu minta tolong, tapi jika kamu menyuruh teman kamu tersebut, ada nggak kata tolong yang kamu sebutkan? Kalau sama kawan, Bu, apa yang ngomong tolong lah kayaknya. Jadi kamu langsung menyuruh. Soalnya kan udah dekat, jadi tinggal ini sebut gitu kan langsung tahu mereka. Kalau tolong tuh kayak terlalu formalin sih, apalagi untuk aku orang yang nggak suka formal gitu, Bu. Baik, berarti bisa Ibu tangkap kamu sedang memiliki permasalahan atau ya bagaimana ya dibilang, kamu suka menyuruh teman tapi kamu tidak mau jika disuruh teman.
di sini Ibu sedikit menjelaskan, di dalam diri kita itu terdapat ada 3 ego. Yang pertama ego orang tua, yang kedua ego orang dewasa, dan yang ketiga itu ego anak-anak. Nah, Ibu sedikit menjelaskan agar kamu paham, ego orang tua di sini tuh di mana kita bersikap seperti layaknya orang tua, kita dapat mengayomi, membimbing, memberikan perintah-perintah yang baik kepada seseorang. Kemudian untuk ego dewasa ini, kita individu bersikap layaknya seperti orang dewasa, di mana kita bersikap bijaksana, kita dapat berpikir logis, kita tidak mudah emosi atau egois. Kemudian untuk ego yang terakhir yaitu ego anak-anak, di mana di sini kita atau individu itu bersikap seperti anak-anak, di mana anak-anak ini cenderung bersifat kekanak-kanakan, kemudian dia tidak tahu menahu apa yang terjadi kepada orang lain, kemudian juga dia bersikap egois. Nah, jika Ibu lihat dalam diri kamu, permasalahan yang telah kamu ceritakan tadi, kamu ini sikap kamu ini termasuk pada ego state anak-anak, di mana kamu mau menyuruh-nyuruh orang, kamu meminta tolong kepada orang, tapi kamu sendiri jika dimintai tolong itu tidak mau. Kamu menganggap untuk apa saya dimintai tolong, sedangkan dia sendiri bisa melakukan itu. Tapi kamu juga cenderung menyuruh-nyuruh orang tanpa memberikan kata tolong kepada mereka. Nah, jadi di sini ada baiknya mulai besok, mulai beberapa hari ke depan, jika kamu meminta tolong atau menyuruh mereka, jangan lupa sisipkan kata tolong dan terima kasih jika menyuruh mereka. Kemudian jika teman kamu tersebut meminta tolong atau menyuruh mereka, usahakan kamu membantu mereka dengan membelikan apa yang ingin dititipkan oleh mereka. Terus pokoknya kamu harus bersikap timbal balik kepada mereka. Mereka seperti ini, kamu juga harus seperti ini. Jadi kamu jangan bersikap egois kepada mereka. Ibu ingin tanyakan, apakah hal itu bisa kamu terapkan beberapa hari ke depan? Akan saya coba. Baik, nanti setelah beberapa hari ini kamu mencobanya, kamu bisa melakukan konseling lagi kepada Ibu untuk melihat bagaimana perkembangan teman kamu dan perkembangan diri kamu. Apakah kamu bisa merubah sikap kamu menjadi lebih baik lagi, dan apakah teman kamu bisa bersikap menerima kamu lagi apa adanya dan tidak marah lagi kepada kamu. Bisa dimengerti, Afif? Bisa. Baik, sampai sini apakah masih ada yang ingin kamu ceritakan lagi atau masih ada yang mengganjal dalam diri kamu? Udah aja sih, Bu. Udah cuman itu aja sih masalahnya. Baik, minggu depan kita dapat melakukan konseling kembali untuk melihat bagaimana perkembangan kamu dan teman kamu. Ibu tunggu minggu depan kedatangannya, Apip. Dan Ibu ucapkan terima kasih karena kamu sudah berani menyampaikan apa saja keluh kesah atau permasalahan yang ada di dalam diri kamu. Makasih, Bu. Sama-sama, sampai bertemu kembali, Apip. Ya, Bu.